Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar Samsi Sumus Sahib Ratib Al-Idrus. Satu saat Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar ini sedang mijitin abahnya Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf As-Sakran. Dilihat di kaki Habib Abu Bakar ini ada butiran pasir. Ada butiran pasir. Tanya, kayak butiran tanah halus begitu. Tanya Habib Abdullah Idrus ke abahnya, apa ini abah? Ini Habib Abu Bakar As-Sakran ini, sakran ini mabuk. Bukan mabuk minuman ya. Bukan mabuk maksiat. Bukan mabuk perkara yang haram. Tapi As-Sakran ini diriwayatkan dia mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus bertanya Habib Abdullah bin Abi Bakar, ini pasir apa? Abah, kata Habib Abu Bakar, abah baru dari surga. Nah, itu mereka sampai-sampai yang lama nanti orang belum melihat zahirnya sudah bisa melihat surga. Itu kekaramahan Al-Imam As-Samsi Sumus wal Imam Abuhu Al-Imam As-Sakran Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf As-Sakran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam suatu majlis, dalam suatu perkumpulan al-khair, dalam suatu kebaikan yang dikatakan bahwasanya kita menggugurkan kewajiban kita untuk thalabul ilmin, untuk mencari ilmu, untuk mencari barakah daripada Ratib Al-Atas, daripada Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros. Yang pertama, Fakir hormati Ahmad Badrullah selaku khadim majlis Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua jamaah majlis Al-Hikmah, mudah-mudahan digabul hajat, dimudahkan urusan, dipanjangkan umur, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang keluar, yang masuk dalam tubuh kita ini harus diperhatikan. Makanan-makanan yang halal. Kenapa? Karena makanan ini yang akan menjadi darah, yang akan menumbuhkan, menambah sampai sesaat kita berumur, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, terus sampai sesaat ketemu ajal. Al-amalu soleh, berbuat amal-amal yang soleh. Amal soleh ini satu pekerjaan yang di sana ada kandungan halal. Apa yang diperbuat itu mendapatkan pahala. Semisal qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran ada hikmah, di dalam Al-Quran ada fadilah, dan Al-Quran juga dikatakan asyifa, obat. Di antaranya lagi terus menghidupkan sunnah.
menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, an-nikahu sunnati, man taraka sunnati falaysa minni. Menikah itu sunnahku. Siapa meninggalkan nikah ini, perkara nikah, maka bukan daripada golonganku. Rasul mengatakan. Jadi di antara sesuatu amal, di antaranya menikah, ya. Seorang laki-laki itu menikah, seorang perempuan itu dinikah. Nah, seorang perempuan itu adanya wali, bintu anak siapa laki-laki, dia sebagai wali. Seorang laki-laki itu dengan saksi, dengan saksi, terus menikah, menjadilah sepasang suami istri. Terus sakinah, mawaddah, warahmah, mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara batin. Zahirnya apa? Makanan setiap hari yang dimakan sepasang suami istri itu. Nah, menikah itu dia mendapatkan fadilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya menikah. Agar Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini menghidupkan hati, menghidupkan sel-sel darah ini, akal pikiran, menjadikan hati ini kuat. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW ini sampai sekarang ini Al-Quran itu terus terjaga sampai kiamat nanti, sampai akhir zaman. Dikatakan ketika amal soleh itu dibawa ke dalam kubur, yang ditanya pertama sholat. Sholat yang pertama ditanya, setelahnya nyusul. Bagaimana Bib, kalau selama di dunia pernah aku melakukan kesalahan, melakukan dosa, apa minum khamar, naudzubillah min dzalik, apa terus mencuri, naudzubillah min dzalik. Nah, nanti ada hisab di alam barzah. Nah, andai kata di dunia bertobat, Allah Ghafurur Rahim, Allah akan ampunkan, Allah akan ampuni, ya. Cuman tobat nggak bisa ntar-ntar. Tobat ini harus dengan kemauan, harus dengan keinginan, dan harus memaksakan diri. Harus memaksakan diri supaya bersegera. Dari apa dia bertobat ini? Dari perkara sebaliknya yang wajib, haram. Perkara yang Allah larang, perkara yang jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan menikah, malah berzina. Dia menghubungkan batinnya dengan batin yang bukan mahram. Dia memikirkan sesuatu yang sia-sia. Dia melakukan amal-amal yang mubazir di dunia. Dan Allah sudah katakan, kana mubaziru ikhwanu syayatin. Kalau sesuatu banyak kita membazirkan waktu ini, kita jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmin, Rasulullah mengatakan. Rasulullah ini kotanya ilmu, kota yang dimana kota besar Nabi, kota yang begitu indah, kota Rasulullah SAW. Wa aliyu babuha, kata Nabi. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pintu daripada kota besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat terus ke Nabi, salawat ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini yang akan menjadikan sesuatu yang masuk ke dalam diri kita ini manfaat. Misal apa? Misal belajar tentang hukum-hukum fikih, babu shalah tentang salat, babu taharah tentang wudu,
termasuk babu nikah ya, tentang menikah. Nah, penting. Kenapa? Karena sampai Nabi katakan seperti tadi, Rasulullah katakan bukan golongan Nabi kita kalau nggak nikah. Ya, laki-laki harus dengan perempuan. Ya, laki-laki harus mau menikahi para perempuan. Karena Allah tentukan seperti itu. Kalau laki-laki dia nggak bisa seperti laki-laki, berarti ngelawan kodrat, ngelawan ketentuan Allah. Bagaimana kalau ngelawan ketentuan Allah, ngelawan arus? Bagaimana ngelawan arus? Dia ngelawan apa yang bukan dalam kemampuannya, fitrahnya sebagai manusia, al-insan. Makhalul khata' wa nisyan, dikatakan manusia tempatnya salah dan dosa. Anda enggak beruntung selama di dunia, mendapatkan kerugian. Alhamdulillah orang yang pandai bersyukur kepada Allah mendapatkan keberuntungan. Wa minal muflihin, Allah katakan. Ini orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Laisa minal khasirin, bukan orang yang mendapatkan kerugian. Di zaman Nabi Allah Lut alaihi salam, itu di sana ada kaum Sodom ya. Dia laki-laki suka kepada laki-laki, terus perempuan suka kepada perempuan, yang akhirnya fa inna subha gharib, ketika itu Allah suruh Nabi Allah Lut alaihi salam tinggalkan itu rumah. Wahai Lut, Allah terus turunkan malaikat untuk menghancurkan. Ketika itu sampai itu istri Nabi Allah Lut dan salah satu anak Nabi Allah Lut alaihi salam terpengaruh dengan itu Sodom di zaman Nabi Allah Lut alaihi salam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tafakkur li sa'ah, disuruh kita ini memikirkan, andai kata ya Allah, ya Rabb, surga ini ingin aku melihat surga. Ini orang-orang soleh ini bayangannya surga. Orang alim selalu ngerti. Kita mempelajari Ar-Rahman, Allamal Quran. Mereka mengajarkan Al-Quran. Mereka Allah beri ilham. Al-Fakir punya guru di Sukabumi, Ki Asep rahmatullah, di Nangela Baros, di Sukabumi sana. Al-Fakir tanya sama guru, Mama, apa benar di surga ini mengalir sungai-sungai seperti yang Allah firmankan, Al-Jannatu tajri min tahtihal anhar? Kata guru, benar Cana Habib. Iya, ada sungai-sungai di sana. Di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Itu al-jannah, surga. Orang-orang soleh megap. Orang-orang soleh punya derajat di sisi Allah. Diriwayatkan Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar Samsi Sumus Sahib Ratib Al-Idrus, suatu saat Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar ini sedang mijitin abahnya, Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf As-Sakran. Dilihat di kaki Habib Abu Bakar ini ada butiran pasir. Ada butiran pasir. Tanya, kayak butiran tanah halus begitu. Tanya Habib Abdullah Idrus ke abahnya, apa ini abah? Ini Habib Abu Bakar As-Sakran ini, sakran ini mabuk. Bukan mabuk minuman ya. Bukan mabuk maksiat, bukan mabuk perkara yang haram, tapi as-sakran ini diriwayatkan dia mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus bertanya Habib Abdullah bin Abi Bakar, ini pasir apa? Abah, kata Habib Abu Bakar, abah baru dari surga. Nah, itu mereka sampai-sampai yang lama nanti orang belum melihat zahirnya sudah bisa melihat surga. Itu kekaramahan Al-Imam As-Samsi Sumus, Al-Imam Abuhu, Al-Imam As-Sakran, Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf As-Sakran. Kita hidup ini hidup di akhir zaman. Wallahu a'lam, mungkin lama masih waktu ya. Cuman Rasulullah sudah lama meninggalkan kita Nabi. Nah, kita saat ya kita sudah ditinggalkan orang tua kita, kakek kita ya,
Zaman sebelum itu, sebelumnya lagi sampai di zaman Rasulullah SAW hidup. Zaman sahabat Rasulullah sudah lalu. Tabi'in sudahlah lalu. Di zaman madhab kita Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i sudahlah lalu. Di zaman Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, terus sampai di zaman sekarang ini kita hidup, apa yang kita bawa? Amalun saleh, amal kebaikan. Apa sih salat ini? Ya iya salat. Karena pertama ditanya di alam barzah tentang bagaimana salat kita, apa udah rapet apa belum? Ya, ada yang ditinggal apa enggak? Ada yang harus itu diqadha atau enggak? Ada harus diganti atau enggak salatnya ini? Ataukah salat ini sudah bisa membawa badan ini salamatan fid din, selamat dalam beragama, fid dunia, di dalam dunia ini, wa fil akhirah, terus di akhirat nanti. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata salatnya masih banyak yang kurang. Nah, bagaimana Bib cara kita ini diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala? Tafakur. Segala ibadah ini kita dengan jembatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan ini semua bisunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan tafakur li sa'ah afdalu min ibadah asanah. Nabi yang mengatakan, karena dari lisan Rasulullah, karena Nabi Muhammad mengatakan ini, kita mendapatkan sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia itu? Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu." Disuruh kita berbahagia atas dasar apa? Pemberian Allah. Semua pemberian Allah. Allah berikan waktu kita berpikir, apa ini yang akan aku makan ini, apa halal atau haram? Allah berikan kita waktu berpikir. Nafsu keluar, tetap diikuti. Tapi insya Allah, karena banyak lidah kita baca ratib al-atas, ya, baca maulid simtudurar, baca maulid Nabi Muhammad SAW, akhirnya apa? Sir yang Allah berikan itu mencegah kita untuk kita melakukan perbuatan haram tersebut. Misalnya Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, ketika dia disuruh milih Fir'aun, disuruh milih sama Fir'aun, ini mau makan bara api atau roti. Andai kata Asia, kalau Fir'aun ini dia makan ini apa roti, berarti Musa makan. Kalau andai kata Musa ini makan roti, berarti harus dibunuh. Selesai Nabi Musa di situ. Tapi andai kata Musa ini makan ini bara api, bolehlah Musa hidup. Ketika itu diiyakan Siti Asia. Terus disamperi itu Musa masih kecil, dia mau makan itu roti, ditampar ya tangannya sama malaikat Jibril alaihi salam yang menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Malaikat Jibril alaihi salam. Teruslah dimakan itu bara api. Akhirnya Musa masih terus hidup sampai Nabi Allah Musa diutus menjadi rasul. Seperti itu. Kitab Taurat, kitab Nabi Allah Musa, kitab Injil, kitab Nabi Allah Isa, kitab Zabur, kitab Nabi Allah Dawud. Sulaiman bin Dawud dikatakan yang mengatakan hadza min fadli Rabbi. Terus Rasulullah Nabi kita Muhammad mengikuti Sunan Sulaiman dari Amar, perintah wajib Allah Subhanahu wa taala yang apa dikatakan gol bi fadlillah. Selalu Nabi Muhammad berserah kepada Allah. Enggak pernah Nabi Muhammad setriliun detik Allah selalu mengingat Nabi, dan Nabi selalu mengingat Allah setiap waktu. Bagaimana bukti Rasul mengingat Allah? Istighfar Nabi Muhammad terus, Rasulullah istighfar. Padahal Nabi maksum. Nabi. Karena apa? Yang dimakan Rasulullah kita ikut, yang kita makan yang dimakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang didengar Rasulullah, yang kita dengar yang didengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat Rasulullah, yang kita lihat apa yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana tempat melangkah, ngikuti cara Nabi Muhammad. Masuk ke kamar mandi, kita ngikuti pakai kaki kiri. Coba nantangin, berani ke kamar mandi pakai kaki kanan,
langsung kesambat setan. Kesambat itu khubuthi wal khaba'ith. Nah, kenapa? Karena Allah memberikan keterangan ini paten, al-haq, sesuatu ini yang apabila dilihat terlihat mata. Ya, terlihat mata. Kalau kita ngantuk, kita akan masuk ke satu alam yang Allah buat itu alamul manam, alam mimpi. Nah, setelah terus kita bangun itu terbangun alamul qiyam. Kita bangun daripada kita tertidur. Terus kita mendekat kepada air ini untuk kita masuk ke perkara wudu. Terus subuh, salat. Terus setiap zahir al-haq yang Allah katakan itu sesuatu yang nyata. Terus salat menjadi imam. Imam harus fasih, imam harus kuat suaranya, harus bagus suaranya ya. Karena Allah senang yang indah-indah. Allah senang yang bagus. Ya, bukan bagus nyanyi, bukan bagus buat teriak-teriak yang enggak benar ya, tapi bagus buat ibadah untuk menjadi imam. Ya, Al-Fakir punya buyut Al-Fakir Husain, Abba Ali, kakek Abdullah bin Husain. Ini Husain di Huraidah sana. Al-Jami yang suka ngimamin di Masjid Huraidah di sana. Suaranya bagus. Ada Syekh Sami. Syekh Sami ini dia ahli qasidah dari Hadramut. Waktu itu datang ke Pasuruan, ke tempat guru Habib Abdurrahman bin Husain Segaf. Kata Habib Abdurrahman, dikatakan Syekh Sami sautul jamil, suaranya indah, suaranya bagus. Kenapa? Karena keterangan hadis Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu indah dan Allah menyukai yang indah begitu. Terus surga luar biasa. Surga ini Allah adakan li habibina Muhammad Firdausil A'la. Jadi surga ini juga karena predikat Rasul. Beliau Nabi Muhammad ini sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, dan surganya juga yang terbaik Rasulullah. Firdaus. Ya, ada Firdaus ini di sana ada satu telaga Ghaut. Telaga Ghaut di sana. Nah, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah ini di Kausar. Ya. Nah, kita ini ngomongin surga, apa kita pasti ke surga kan wallahu alam. Ya. Nah, tapi kita hanya nyampaikan khabar tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan beruntung mendekati sunnah Nabi Muhammad, cinta kepada sunnah nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Orang ini akan mendapatkan keselamatan. Kalau orang berani ngelawan arus, ngelawan kudrah, laki-laki nggak bisa menjadi laki-laki, perempuan nggak bisa menjadi perempuan, dilaknat Allah. Na'udzubillah. Allah melaknat siapa yang mengharamkan sunnah nabi-nabinya dahulu. Udah ngerti di zaman Nabi Allah Lut alaihi salam banyak kejadian yang sampai Allah berikan azab. Di zaman Nabi Allah Hud, kaum Ad, alam tara kaifa rabbika bi'ad Irama zatil imad, Allah katakan itu ketika itu istana itu dibangun selama 300 tahun, dibuat sedemikian rupa dengan zabarjud, perhiasan itu dengan berlian. Dalam waktu semalam Allah hancur leburkan karena murka Allah. Nah, kalau kita berpikir tafakur untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah petunjuk. Kalau kita beristighfar untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Itu yang akan menjadikan hati kita ini kuat, terus jasmani kita ini kuat. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar mengatakan beliau itu mensifatkan manusia itu atas dua tempat. Pertama zahir. Terus daripada sisi rohaniyah. Ya, zahiriyah dan rohaniyah. Kalau kita punya badan ini bisa mendekat kepada wangi-wangian akhirat, Allah pasti akan berikan kebahagiaan. Tapi kalau kita punya jasad, punya badan ini zahir ini jauh daripada kebaikan ukhrawiyah, kebaikan sifatnya ini mendekatkan kita kepada ibadah, mendekatkan kita kepada sholawatan, mendekatkan kita kepada Nabi SAW, mendekatkan kita kepada alim ulama, salafun salihin, tabi'in, sahabatul Rasul. Nah, kita akan mendapatkan kerugian. Nah, ini yang dikatakan badan ngegerogotin hati.
lama-lama orang itu akan jauh daripada rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena jauh dari sifat yang baik, karena yang dia makan sesuatu yang haram, yang dia perbuat pekerjaan yang haram, terkadang yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Terus kiamat ini bintang itu jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu bulan itu kemana terbang nggak tahu, berantakan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu terus nyala-nyala itu kobaran api neraka itu, jilatan mulai siap-siap itu. Di sana terus dikatakan yaumal hisab. Ya, ketika kiamat itu setelah azabul kubra, setelah azab kubur. Begitu dikubur kita ini dicincang-cincang. Standar pasti dah. Kalau kita ini mendapat hisab, kalau dimonitor zaman-zaman now, ya, kita ini mendapat hisab itu dicincang-cincang di alam barzah. Terus nanti yaumal hisab itu di sana amal ditimbang, itu mulai getar nih api neraka ini. Itu nanti zabaniyah ini malaikat, ini neraka makhluk. Itu dijilat, itu diambil, itu dimasukkan ke neraka ahli nar. Orang yang selama di dunia yang masuk ke dalam dirinya bukan sesuatu yang halal, perbuatan-perbuatan yang haram, dan nanti setelah melihat itu nyala api itu, dia akan menjauh tapi nggak bisa. Dia kepengen lari tapi nggak bisa. Allah berikan rasa takut lengkap. Yaumul hisab dikatakan karena amal perbuatan. Ada orang yang beruntung karena apa? Tafakur. Sesaat fulan itu atau fulanah perempuan itu pernah di malam hari menangis untuk Allah. Hanya karena air mata itu Allah berikan ampunan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berkah Maulana al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup, Allah yang menghidupkan, iya benar. Tapi Nabi Allah Adam, pertama manusia Allah adakan daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak karena Rasul, Allah enggak ampunkan makan buah khuldi. Karena rahmat Allah. Karena yang bisa menjadi keteduhan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah buat Nabi SAW ini daripada zatnya Allah. Ya, daripada zatnya Allah. Dan Allah buat terus setelah Nur Muhammad, cahaya Rasulullah itu, semua makhluk daripada Nur Muhammad enggak dari situnya. Ya, masih ada lagi dikatakan di bab tauhid itu. Nah, kenapa sebabnya? Karena mereka alim, mereka ahli al-ma'rifah ini, al-arif billah, al-arif billah, orang yang dikatakan dia ini ngerti tentang tauhid, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, dia memahami benar-benar Nabi Muhammad SAW. Dia benar-benar ngerti Rasulullah. Dan segala sesuatu yang diberikan mereka alim ulama kepada kita ini sesuatu yang manfaat. Kenapa? Karena mereka memakan apa-apa yang halal. Dan sering mereka berpuasa berhenti makan. Sering mereka berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, ada yang suamu dahar setahun, ada yang terus Senin Kamis, segala macam. Ada yang puasa hikmah, segala macam. Kenapa? Karena mereka di dalam diri mereka hidup Nabi Muhammad SAW, hidup sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka beruntung orang ini yang berhati-hati dalam apa yang keluar masuk dalam tubuh kita ini, dijaga. Kenapa? Karena suatu saat nanti akan ada hisab. Badan ini akan kembali kepada durar, kepada tanah. Al-jism lid-durar. Jasad ini akan kembali kepada tanah. Apa yang dibawa terus? Libasu taqwa, zalikal khair. Pakaian ketakwaan itu yang dibawa. Apa itu pakaian ketakwaan? Zalikal khair, adalah kebaikan.
Dan Allah sudah katakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata enggak mau, tetap apa yang dilihat matanya semau-maunya hati, apa kata hati, bukan kata ilmu, bukan kata nasaih, bukan kata nasihat. Akhirnya apa? Dia dapat kerugian. Amal syar yang diperbuat. Terus hisablah berjalan terus, melihat siratal mustaqim, melihat itu api dan siap itu dijilat api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan, dia andai kata disuruh memilih Al-Imam Ibnu Hajar antara surga dan neraka, dia akan pilih dua-duanya. Kenapa? Karena Allah jadikan surga dan neraka bi anna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat apa yang dilihat orang yang alim, mata kita mendapatkan keberkahan orang yang alim. Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Ismail mengatakan, di mana Lauhul Mahfuz? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz amma, di sana dikatakan alim ulama di zaman beliau radhiyallahu anhu hidup, ya, itu zaman dahulu, zaman salafun salihin, zaman mazhab Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Ismail namanya. Itu dikatakan di zaman itu seorang alim mengatakan itu Lauhul Mahfuz itu ada di antara dua alis malaikat Israfil alaihi salam. Begitu sangkakala itu, ketika itu pun malaikat Israfil Allah tiadakan semua alam ini. Dan memang dunia selain daripada Khalik itu enggak kekal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bakailah. Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ketemu mati. Manusia itu butuh syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau orang enggak butuh syafaat Nabi, ini orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hanya terus Allah katakan sampai itu, iya. Kenapa? Karena Allah mengajarkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Tapi hati-hati andai kata kita yang melakukan perbuatan buruk tersebut. Nah, itulah yang dikatakan keterangan yang Allah berikan untuk kita memahami apa yang kita ambil sesuatu yang halal akan menjadikan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang halal. Kalau yang kita makan ini sesuatu yang haram, dari hasil mencuri, dari apa segala macam pejabat-pejabat yang makanannya enak ya, tapi duitnya duit yang haram, enak-enakan, bukan enak beneran ya, enak yang nggak bermanfaat, yang bisa merusak dirinya nanti apa, diobok-obok api neraka di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Terus mata nggak dijaga apa, daripada melihat yang bukan mahram. Yang bukan mahram ini apanya, beb? Apa perempuan? Bukan masalah perempuannya, rambutnya ya. Kenapa? Karena itu ada batasan yang akan menggugurkan amal-amal baik kita. Kenapa? Gak cukup hanya amar ma'ruf, tapi harus nahi mungkar. Harus mencegah kita daripada pandangan ini, melihat apa yang masuk dalam mata itu sesuatu yang buruk. Akhirnya di neraka itu diculak besi panas. Na'udzubillah min dzalik. Itu hadid dikatakan ya. Satu besi panas itu hadid. Terus dhari dikatakan ya Allah ya Rabb, itu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan apa? Laisa lahum illa min dhari. Sudah nggak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan orang ini ketika melihat dhari ini buah, termasuk zakum juga buah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku memikirkan surga ini ataukah akan masuk ke dalam surga? Amin. Amin. Kalau kita punya pikiran baik berarti kita mikirin surga. Tapi kalau kita punya pikiran neraka, nahi mungkar ya, supaya kita takut, supaya kita berani untuk kita melihat sesuatu munkarat, dhalalat, sayyiat, sesuatu yang ingkar kepada hukum Allah, untuk kita tegas melihat apa-apa supaya enggak itu jadi makanan hati kita, ngerusak diri kita dan mengotori pikiran kita. Dan otak udah kotor ini nanti ditetesin timah panas terus Allah akan memberikan azab berketerusan. Kenapa? Karena enggak bisa ditahan muamalah di akhirat itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata hanya berangan-angan, enggak dikerjakan sesuatu yang haram, enggak apa-apa. Ya, maksudnya belum sampai dikerjakan, ya. Belum dikerjakan.
harus ngerti bahwasanya Allah jadikan itu 7 neraka. Harus tahu bahwasanya seorang ini dia menikah, nggak boleh berzina. Harus tahu bahwasanya seorang laki-laki ini akan menikahi seorang perempuan. Harus tahu fitrah apa setiap Idul Fitri, Syawal, Idul Adha, ya, Lebaran besar apa itu motong kambing, ya, nyembelih itu leher itu kambing itu sampai batasan itu ada cara-caranya, no. Sembelih itu begitu. Terus ngerti, andai kata melakukan amal buruk nanti di akhirat, wa na'udzubillah min dzalik, ya, akan ketemu al-guju, neraka, malaikat Zabaniyah alaihi salam, na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita menjadi orang yang apa? Selalu memakan makanan yang halal, yang berkah, selalu memikirkan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang res, pikiran-pikiran yang rusuh, pikiran-pikiran yang naudzubillah min dzalik menjijikkan, ya. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kebahagiaan bagi hamba yang sabar. Allah sudah katakan, innal insana lafi khusrin, orang-orang itu mendapatkan kerugian, dan Allah bersumpah wal asri, demi waktu, segala macam itu waktu yang Allah tentukan, ba'da asar, ya, karena itu al asar ini ba'da waktu asar, begitu turun ayat itu waktu asar. Illal ladzina amanu, terus Allah katakan, mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang diangkat Allah, diambil Allah dari apa tempat yang enggak benar, kita menjadi lebih benar. Dari tempat yang enggak benar kita menjadi benar. Dari orang yang baik tambah lebih baik. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Begitu mati kita tinggalkan anak keturunan kita soleh insyaallah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.